Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dakwah Nabi Muhammad diterima sampai hari kiamat. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah dakwahnya dapat diterima oleh umat manusia sepanjang masa dan di berbagai tempat. Seandainya saya dikatakan bahwa orang-orang yang mengikutinya sejak diutus sampai sekarang berjumlah lebih dari 100 miliar muslim, maka perkataan saya ini tidaklah berlebihan. Jumlah pengikut yang sangat besar sepanjang sejarah ini tidak mungkin tercapai kecuali bagi seorang nabi yang maksum. Anda bisa bertanya kepada diri sendiri, apa sebab yang membuat bangsa Arab, non-Arab, Persia, Turki, Kurdi, Barbar, Afrika, India, dan lainnya merasa puas dengan risalah Nabi, sehingga namanya bergema di seluruh penjuru negeri dan dunia. Tujuan syariat Nabi Muhammad. Di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad adalah beliau diutus dengan membawa syariat yang tidak dikenal oleh orang-orang sebelumnya. Kandungan syariatnya bermaslahat bagi kehidupan agama dan dunia manusia, menjaga akal, kesehatan, serta kehormatan mereka. Berikut adalah contoh kecil dari kehidupan Nabi. Beliau mengajarkan cara berwudu serta nilai-nilai kebaikan dan keutamaannya. Beliau mengajarkan cara bersiwak yang secara ilmiah sangat bermanfaat karena dapat menyingkirkan bakteri dan penyakit dari mulut. Beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan menyulitkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak acap kali sholat. Beliau mengajarkan cara berpuasa yang dapat meningkatkan perlindungan diri dari penyakit. Beliau bersabda, puasa adalah perisai, dan para ilmuwan pun telah menyatakan manfaat puasa bagi kesehatan. Beliau mewajibkan zakat untuk menyucikan harta dan jiwa. Zakat berasal dari kata tazkiyah, yakni penyucian. Selain untuk membersihkan harta dan jiwa, zakat juga bermanfaat bagi fakir miskin. Beliau mengajarkan untuk membantu dan menyayangi anak yatim, berbakti kepada orang tua, serta menjalin silaturahmi. Beliau mengajarkan juga menjaga 5 hal yang bersifat primer, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang pertama, menjaga agama dengan wahyu yang diturunkan kepadanya, serta mengharamkan syirik, pengubahan, dan bid'ah. Allah berfirman, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Quran Hud 11 ayat 112. Kemudian beliau mengajarkan untuk menjaga jiwa dengan cara mengharamkan pembunuhan tanpa alasan muktabar, memberikan hak-hak jiwa, menghalalkan perihal yang bermanfaat bagi jiwa, serta mengharapkan perihal yang membahayakan jiwa. Beliau mengajarkan untuk menjaga akal dengan cara mengharamkan setiap hal yang dapat membahayakan manusia, seperti hammer, racun, sihir, dan sebagainya. Beliau mengajarkan untuk menjaga keturunan dengan cara mengharamkan setiap hubungan yang tidak syar'i dan menggantinya dengan ikatan pernikahan yang syar'i. Yang terakhir, beliau mengajarkan untuk menjaga harta dengan cara mensyariatkan berbagai usaha yang diperbolehkan serta mengharamkan setiap hal yang dapat merusaknya seperti riba, curang, suap, dan sebagainya. Suatu pensyariatan itu dengan berbagai macam rahasianya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah. Kemudian muncul pertanyaan, adakah pemimpin di dunia ini yang sanggup mendatangkan 1/10 dari ajaran Nabi, atau cukup mengetahuinya sebelumnya? Adakah tertulis di sebuah kitab atau disebutkan oleh seorang dalam suatu acara? Sesungguhnya ajaran tersebut diemban oleh Nabi yang membawa syariat sempurna untuk memperbaiki dunia dan agama. Kehidupan Nabi Muhammad menyelisihi masyarakat pada zamannya. Di antara bukti kenabian beliau adalah kehidupannya yang sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang pada umumnya. Sejak diutus, beliau memiliki petunjuk khusus serta metode berbeda dalam hal perilaku, adab. Misalnya berkaitan dengan khisal fitrah, memotong kuku, memanjangkan jenggot, menggunting kumis, mandi, bersiwak, bersih, wangi, berwudu, dan lainnya. Dia juga mengajarkan adab duduk, adab bicara, adab makan, adab tidur, adab berpakaian, adab safar, dan adab nikah.
serta adab jual beli dan adab hidup. Pola hidup yang menakjubkan dan teratur ini belum pernah diajarkan oleh seorang pun sebelumnya, baik Arab maupun non-Arab. Tidaklah logis bila seseorang dari gurun pasir yang tidak terdapat pendidikan, ilmu pengetahuan, universitas, fakultas, pesantren, ataupun akademi mampu mengajarkan pola hidup yang begitu sempurna, indah, teratur, dan tidak saling bertentangan tersebut, kecuali dia adalah seorang nabi yang maksum serta diberi wahyu oleh Allah. Keracunan subhat para ateis tentang Nabi Muhammad. Subhat yang dikemukakan oleh para ateis tentang risalah Nabi Muhammad adalah hal yang lucu dan tak bermutu. Misalnya mereka mengatakan bahwa beliau sendirilah yang mengarang Al-Quran. Lantas saya katakan kepada mereka, apakah logis bila seorang ummi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis mampu mengarang seperti Al-Quran ini? Apakah Anda pernah mendengar sepanjang sejarah ada seorang pengarang yang menulis buku besar dan agung dan dia hafal di luar kepalanya? Nabi mengemban Al-Quran secara lengkap selama 23 tahun. Di dalam Al-Quran kira-kira terdapat 600 halaman lebih dan lebih dari 6.000 ayat. Beliau menghafal semua itu. Rahasianya dan tujuannya dan hukumnya, isyarat detailnya serta hikmah di balik susunan kalimatnya. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, lalu para sahabat mengajarkannya kepada murid-murid mereka, hingga sampai kepada kita sekarang dengan bacaan yang mutawwil, surah per surah, ayat per ayat, kata per kata, dan huruf per huruf. Tidak ada celah untuk ditambah titik, harokat, ataupun sukun. Al-Quran sentiasa dijaga oleh Allah sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran Al-Hijr 15 ayat 9. Bukankah merupakan suatu mukjizat yang mempesona dan bukti yang terang ketika Nabi Muhammad menghafal Al-Quran dalam hatinya secara huruf per huruf dan ayat per ayat, disertai penjelasan yang lengkap, penafsiran yang gamblang, dan pengetahuan yang dalam tentang kandungannya. Beliau membacanya saat mendirikan sholat sunnah maupun fardu, termasuk sholat tahajud. Kadang dalam satu rakaat beliau membaca surah Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran. Semua itu beliau baca dengan hafal di luar kepala yang tidak tersisipi keraguan sedikit pun. Baik kawan-kawan sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang lain, tentunya dengan tema yang sangat menarik, yaitu kelanjutan dari tema dan kisah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.